kita manusia yang ada di dunia ini, kita semua punya rencana. Kita semua punya tujuan. Kita semua punya kerinduan. Kita semua punya it's my dream. Kita semua punya impian. Ya. Dan impian, rencana, tujuan kita itu harus terlaksana di dalam hidup ini. Tapi terkadang kenyataannya Bapak Mama terkasih, apa yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, apa yang menjadi impian kerinduan kita, kadang tidak bisa terwujud nyatakan. Ya. Dan akhirnya membuat saya dan Bapak Mama, kita kecewa, hilang harapan, putus asa. Dan bahkan menghantam kita sampai ke tingkat stres. Engkaulah perisai kami. Sampai kapanpun kami akan tetap berdiri di tengah badai yang bergelora di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kemampuan ya Allah. Supaya meskipun badai silih berganti menerpa hidup kami, kami tetap kuat berdiri. Karena Yesus ada di pihak kami. Karena Allah ada di depan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan Tuhan dalam persekutuan di sore hari ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami sudah bersaksi akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan waktu yang terbaik saat ini Tuhan, Engkau berikan bagi setiap kami ya Allah, ada di kaki diam-Mu Tuhan. Untuk kami boleh diperlengkapi, kami boleh dinasehati, kami boleh diberikan keterangan tentang kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami kuat, yang akan meneguhkan iman kami, yang akan membuat kami melihat bahwa Yesus begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam waktu pemberitaan firman ini ya Allah. Ambil alih pemberitaan firman ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Allah. Sehingga ketika firman disampaikan Tuhan, iblis tidak mengambil itu daripada kami. Tapi firman itu tertancap di hati kami. Kami ingat, kami renungkan. Dan ketika kami kembali ke dalam rumah tangga kami, aktivitas kami, firman yang kami ingat, firman yang kami perlakukan di dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami kerendahan hati untuk membaca, memahami, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Terpuji-puji Engkau Allah yang hidup. Kita semua yang siap diperlengkapi oleh firman, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita dan sejahtera daripada Tuhan Yesus boleh ada di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Bapak-bapak, saya tidak perlu perkenalkan diri lagi ya. Oh, ada yang belum kenal? Oh? Ya, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Windani. Saya tinggal di sini. Orang tua masih lengkap, saya datang dengan suami pakai baju hijau ada di pojok. Anak kami tidak bawa, kami ada titip dengan opa dan oma di rumah. Kami di sini ya sudah 4 bulan dan tidak lama lagi menghitung hari kami out dari Kota Kupang. Kami menuju Kota Ambon. Ya. Ya. Jadi tadi Mama terkasih waktu anak-anak maju kesaksian. Kami dari rumah itu sebenarnya suami itu sudah harus maju sama-sama dengan mereka mempersembahkan satu pujian terakhir. Tapi kami lihat mereka sudah sampai tangga sudah. Jadi belum waktu. Ya begitu. Nanti baru kami rekam ya. Jadi
merasa meneteskan air mata Bapak Mama, karena tinggal hitung hari lagi saya dengan suami dan anak sudah tidak ada di sini. Ya, beberapa 4 bulan ini saya ada di beberapa persekutuan doa dan saya diberkati dan saya juga memberkati dan luar biasa apa yang saya rasakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu di Ambon ada persekutuan yang sebanyak ini atau tidak. Pasti saya akan merindukan. Tadi saya sempat tanya soal ada persekutuan di Ambon. Ada satu. Tidak tahu tempat lain. Saya pasti akan merindukan perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Kalau di Ambon satu saja, Tuhan tolong beta buka lah. Maksudnya bukan buka persekutuan. Maksudnya kayak merintis begitu ya. Itu dengan persekutuan yang ada di sana, merintis untuk banyak persekutuan supaya banyak orang diinjil ya. Oke Bapak Mama terkasih, kita lihat kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Saya ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Untuk menghargai dan menghormati firman, Bapak Mama terkasih, saya jemput kita berdiri lagi. Kita baca silih berganti bagian firman Tuhan ini. Saya ayat 1, Bapak Mama ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 9. Dengan judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai Syara, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, setelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama-sama 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berkomitmen mau melakukan kebenaran firman ini di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Tema kecil saya berikan bagi firman Tuhan di sore hari ini adalah menikmati keberhasilan dan keberuntungan. Sekali lagi, menikmati keberhasilan dan keberuntungan. Bapak Mama terkasih, kalau kita ditanya mau pilih berkat dan kutuk, kita jawab pasti pilih berkat. Ya. Kalau kita ditanya mau pilih keberhasilan atau keberuntungan, apa jawab kita? Pilih yang mana? Keberhasilan atau keberuntungan? Ada yang keberhasilan,
ada juga yang keberuntungan. Tapi saya mau bilang bagi kita bahwa pilih dua-duanya. Jangan pilih salah satu. Pilih harus dua-dua, keberhasilan dan keberuntungan. Bapak Mama terkasih, setiap kita manusia yang ada di dunia ini, kita semua punya rencana. Kita semua punya tujuan. Kita semua punya kerinduan. Kita semua punya it's my dream. Kita semua punya impian. Ya. Dan impian, rencana, tujuan kita itu harus terlaksana di dalam hidup ini. Tapi terkadang kenyataannya Bapak Mama terkasih, apa yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, apa yang menjadi impian kerinduan kita, kadang tidak bisa terwujud nyatakan. Ya. Dan akhirnya membuat saya dan Bapak Mama, kita kecewa, hilang harapan, putus asa. Dan bahkan menghantam kita sampai ke tingkat stres. 3 tahun yang lalu Bapak Mama, Corona melanda kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di luar negeri. Ya. Setiap perencanaan, setiap keinginan, setiap kerinduan, setiap tujuan dari setiap orang, semuanya berubah secara gratis. Semuanya berhenti secara total karena Corona. Dan banyak orang yang stres dalam keadaan ini. Banyak orang yang hilang harapan dan putus asa karena semua yang sudah mereka pikirkan, semua yang sudah mereka susun, semua yang menjadi rencana mereka tidak terlaksana pada waktu itu. Demikian hal yang sama terjadi pada bangsa Israel dan Yosua. Mereka juga mengalami hal itu, Bapak Mama. Kita lihat ayat 1. Ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, Bapak Mama. Ketika Musa mati, Musa ini adalah pemimpin dari bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Ketika didengar Musa mati, Bapak Mama, apa yang terjadi dengan kondisi orang Israel dan Yosua? Kondisi orang Israel, mereka kecewa. Mereka hilang harapan, mereka putus asa, Bapak Mama kekasih. Kenapa? Karena pemimpin mereka begitu menaruh harapan kepada Musa, bahwa Musa lah yang akan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Ya. Mereka juga melihat bahwa Musa lah yang membawa mereka bisa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Bahkan selama 40 tahun lamanya mereka bersama dengan Musa. Tiba-tiba Bapak Mama kekasih, Musa mati. Mereka kehilangan sosok pemimpin. Mereka putus asa dan hilang harapan. Ini kondisi bangsa Israel. Bagaimana dengan Yosua? Bapak Mama, kalau mau kita katakan, Yosua ada dalam keadaan stres. Ya. Seniornya, pemimpinnya meninggal, mati saat itu. Ya. Dia begitu kalut, ya, begitu bingung, dia begitu stres. Apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan bangsa Israel menuju tanah Kanaan dan sebagainya? Ini kondisi yang dialami Bapak Mama oleh Yosua dan bangsa Israel ketika Musa mati saat itu. Ya. Demikian halnya juga Bapak Mama kekasih. Kita mau melihat di sini Yosua ketika dia dalam keadaan yang kehilangan, berduka karena Musa mati. Ada perintah yang begitu mendadak datang pada Yosua. Ya. Ada tugas yang begitu mendesak Yosua. Kita lihat di ayat yang kedua itu, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, pergilah, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kata firman di sini, bersiaplah sekarang. Ya. Dalam kondisi lagi kehilangan sosok pemimpin yaitu Musa, Bapak Mama, Tuhan beri
sekarang ada tugas mendadak buat Yosua pergi bersama bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dalam hal ini Bapak Mama, Yosua hilang kekuatan. Dia lemah, ya, karena kehilangan sosok pemimpin. Dia lemah, dia tidak mampu, dia tidak berdaya, dia bingung apa yang harus dia perbuat. Tuhan hanya bilang bersiap sekarang dan pergi. Apa yang harus dia kerjakan Bapak Mama? Tuhan tahu. Tuhan tahu kondisi Yosua saat itu. Tuhan tahu Yosua lemah. Ya, dia tidak mampu, makanya Tuhan kasih dia kekuatan lewat perkataan firman yang ada di ayat, kita lihat ayat 6, ayat 7, ayat 9 dan ayat 18. Di situ firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Diulangi sebanyak 4 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tahu Yosua lemah, makanya Tuhan bilang kau harus kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Ya, Tuhan kuatkan Yosua dalam hal ini. Artinya bahwa ketika Yosua mengambil sikap kuatkan dan teguhkan hati Bapak Mama, Yosua akan menikmati yang namanya keberhasilan dan keberuntungan. Itu jelas ada di ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman adalah begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Di garis bawah ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan bukan hanya beruntung, tapi berhasil. Jadi Bapak Mama, ketika Yosua ambil tindakan, dia kuat, dia teguh, maka dia akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Bagaimana cara? Apa yang harus Yosua perbuat supaya betul-betul dia menikmati yang namanya keberhasilan dan keberuntungan? Yang pertama yang harus Yosua perbuat, kita lihat kembali di ayat yang ke-7. Saya baca lagi firman ini. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di garis bawah, poin pertama, untuk menikmati keberhasilan dan keberuntungan yang harus diperbuat oleh Yosua, jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Untuk memahami bagian ini kita harus lihat di ayat 3 dan 4. Ya. Arti dari jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri Bapak Mama, berarti Yosua harus mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan. Tidak boleh yang lain. Karena dia sedang memimpin bangsa yang besar menuju tanah Kanaan. Kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 firman Tuhan bilang begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini petunjuk Tuhan. Ya. Tuhan kasih petunjuk buat Yosua bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakinya itu akan menjadi miliknya. Ini salah satu keberuntungan buat Yosua. Yang kedua, kita lihat ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Di ayat 4 ini Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih jalur, Tuhan kasih rute daerah. Yosua, ini daerah, ini jalan, ini jalur yang harus kau lewati. Jangan lewat yang lain. Karena kalau kau menyimpang dari apa yang Tuhan bilang, engkau tidak mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Makanya Tuhan kasih Yosua rute.
Tuhan kasih Yosua petunjuk jalan supaya dia melewati jalan-jalan ini, jangan lewat yang lain. Dan kalau Yosua mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan yang akan dia nikmati. Amin. Demikian dengan hidup kita Bapak. Firman Tuhan bukan hanya buat Yosua. Firman Tuhan sore hari ini datang bagi setiap kita, saya dan Bapak Mama. Firman Tuhan tegas bahwa sebagai hamba Tuhan, jangan pernah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Jangan pernah kita menyimpang dari perintah dan petunjuk Tuhan. Amin. Banyak hamba Tuhan saat ini terlena dalam godaan dunia. Mereka tidak mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan lagi, mengikuti hikmat dan akal budi mereka sendiri. Makanya banyak hamba Tuhan yang jatuh. Ya. Kalau dengar kesaksian Bapak itu banyak pendeta dipenjara, kenapa? Karena mereka tidak mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan. Mereka mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka mau mengikuti apa yang menjadi kedagingan mereka. Akhirnya apa? Malapetaka. Bukan keberhasilan, bukan keberuntungan, malapetaka dan binasa. Makanya firman Tuhan tegas bagi kita sore hari. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ingat firman hari ini. Jangan pernah kita menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan pernah kita menyimpang dari perintah dan petunjuk Tuhan. Ada amin? Perintah dan petunjuk Tuhan itu baik buat kita semua. Jangan juga kita seperti Yunus. Ya. Tuhan perintahkan Yunus pergi ke Niniwe. Yunus pergi, serukan firman Tuhan di sana supaya orang-orang di sana bertobat. Yunus bilang, Tuhan, beta son mau. Dia pergi ke Tarsis. Sampai di Tarsis apa yang dia ketemu, Bapak Mama? Tidak ada keberuntungan dan keberhasilan yang dia temui. Malah petaka ditelan ikan besar. Amin. Ini menjadi peringatan setiap kita. Ingat Bapak Mama terkasih, termasuk saya yang bicara. Apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita lakukan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk hidup dalam kekudusan, hiduplah dalam kekudusan. Beberapa hari ini saya dengar hamba Tuhan khotbah tentang kekudusan Bapak Mama. Saya introspeksi diri. Ya. Jujur kalau tidak ada kekudusan, stop melayani. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak terima pelayanan kita. Yang setuju bilang amin. Hari-hari ini Tuhan tuntut kekudusan dari setiap kita Bapak Mama. Ya. Kekudusan bukan berarti hanya kita sopan atau hati kita saja. Bukan. Kekudusan dalam kita beribadah Bapak Mama. Tuhan nilai seluruhnya. Tuhan nilai cara pakaian kita. Tuhan nilai sikap kita berduduk di hadapan Tuhan. Bapak Mama, ada beberapa hamba Tuhan di ibadah dong menggunakan pakaian yang tidak pas. Ya. Firman Tuhan katakan di kitab Ulangan, jangan perempuan menggunakan pakaian laki-laki dan laki-laki jangan gunakan pakaian perempuan. Artinya perempuan ketika mau beribadah sopan dan rapi di hadapan Tuhan. Karena Ibrani katakan ketika engkau beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Perempuan kalau datang ke ibadah pakai celana, tolong lingkar kain. Jangan hanya pakai celana. Tuhan nilai semua Bapak Mama. Tuhan juga nilai sikap kita dulu. Di Mazmur katakan ketika engkau beribadah berlutut. Tapi kali ini kita tidak bisa berlutut dari awal sampai akhir. Karena akan ada pesungutan ketika kita berlutut. Makanya Tuhan bilang ketika kita beribadah, lipat kaki. Jangan firman Tuhan sedang disampaikan kita luruskan kaki. Berarti kita tidak menghargai kebenaran firman itu. Ya. Tuhan tuntut kekudusan dari kita. Sikap hati kita, sikap ibadah kita, cara pakaian, sikap cara duduk kita. Itu semua dinilai di mata Tuhan. Ini perintah Tuhan ketika kita beribadah. Tuhan perintahkan kita hidup kudus, melayani dalam kekudusan. Tuhan juga perintahkan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jangan pernah ada akar baik di hati kita terhadap sesama. Jangan pernah ada dendam di antara kita dengan sesama kita. Ini perintah Tuhan. Kalau kita memelihara bagian ini, kalau kita melakukan bagian ini Bapak Mama, yakinlah kemanapun kita pergi,
keberhasilan dan keberuntungan menjadi milik kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus diperbuat oleh Yosua supaya dia mengalami keberhasilan dan keberuntungan? Kita lihat ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tolong digarisbawahi, jangan lupakan perkatakan kitab Taurat dan renungkanlah itu. Bapak Mama, bagian yang kedua yang harus Yosua perbuat adalah jangan lupa perkatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan juga jangan lupa renungkan itu siang dan malam. Setuju? Ya. Supaya Yosua bisa mengalami keberuntungan dan keberhasilan, ini yang harus Yosua lakukan. Harus terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan itu. Bahkan Yosua harus sesering mungkin memperkatakan kebenaran firman ini untuk bangsa Israel. Ya. Dia harus sesering mungkin perkatakan kebenaran buat bangsa Israel, karena kita tahu persis bangsa Israel itu tidak mau dengar tentang firman Tuhan, tidak mau terima tentang perintah Tuhan. Keras kepala. Yosua harus terus perkatakan firman. Kenapa? Karena firman itu kekuatan bagi Yosua dan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma, ya Bapak Mama, Roma pasal 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Berarti Bapak Mama, ketika diperkatakan kebenaran firman bagi setiap orang, itu akan menjadi kekuatan bagi orang itu sendiri. Amin. Lebih daripada itu Bapak Mama, firman Tuhan bilang bukan hanya sekedar perkatakan firman, bukan sekedar baca firman, tapi renungkanlah itu di dalam kehidupanmu siang dan malam. Artinya apa Bapak Mama? Ketika seseorang dia sesering mungkin dengar tentang kebenaran firman Tuhan dan dia renungkan firman itu baik-baik di dalam kehidupannya Bapak Mama, dia akan memperoleh kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan untuk bisa menuju kepada tujuannya. Demikian juga dengan Yosua dan bangsa Israel. Ya. Ketika Yosua memperkatakan terus kebenaran dan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk terus ada dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan sadar ternyata yang menuntun mereka, yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka sanggup masuk tanah Kanaan hanya karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Hanya karena kebenaran firman Tuhan, tidak ada karena kekuatan mereka atau kebolehan mereka atau kecerdasan mereka, tidak ada. Hanya kekuatan firman yang bisa mengarahkan mereka sampai ke tanah Kanaan. Amin. Bapak Mama, satu kesaksian waktu saya di Kalimantan, saya masih ingat waktu saya mengalami keguguran yang pertama. Saya dibawa ke rumah sakit Membawa. Saya dengan suami ada di sana. Ketika kami ada di sana di ruang UGD, ada salah seorang ibu yang sudah masuk. Ternyata kasusnya sama dengan saya, keguguran di usia kehamilan 3 bulan. Bapak Mama, dia Muslim, namanya Tri. Ketika kami di UGD, setelah diobservasi, kami dipindahkan ke ruang kelas 3. Sampai di ruang kelas 3, dokter datang dan periksa. Waktu dokter periksa dia pertama kali, dokter bilang, Bu, punya ibu ini sudah tidak bisa dipertahankan, sudah hancur semua dagingnya, jadi harus dikurai. Dokter pindah ke saya dan dokter bilang, Ibu, punya ibu masih bisa dipertahankan. Tidak lama kemudian kami pindah kelas, kami masuk ke kelas 2 karena di situ sepi. Kalau kelas 3 kami tidak tenang. Kami komitmen pindah ke kelas 2 dan dia juga pindah ke kelas 2, tempat tidur bersampingan. Bapak mau waktu dokter datang periksa dia untuk bilang tolong puasa karena nanti mau operasi, pembersihan kuret dan sebagainya. Dokter periksa tekanan darah. Tekanan darahnya tinggi sekali. Dia sudah ketakutan duluan. Jadi dokter bilang, Ibu tenangkan pikiran, kalau tidak bisa operasi. Waktu dokter keluar, saya dengan suami mulai menghadap dia dan karena kami sudah kenal waktu di UGD, maka kami perkatakan firman bagi dia. Kami kuatkan dia lewat firman Tuhan. Kami kasih tahu tentang Tuhan. Kami kasih tahu bahwa hanya minta kepada Tuhan, Tuhan
darahnya normal. Setelah normal, dokter bilang tolong ibu langsung puasa, tenangkan sudah pikiran supaya besok pagi langsung operasi. Sampai besok pagi papa mama dokter periksa dia dalam keadaan normal dan dia masuk operasi. Ketika dia ada di ruang operasi, mamanya lagi datang menghadap saya dalam keadaan lemah. Dia datang, dia bilang, ibu doakan anak saya takut dia mati di ruang operasi. Kenapa ibu ngomong seperti itu? Kami berkatakan lagi firman buat ibu ini supaya dia kuat. Kami doakan lagi. Setelah itu dia pergi ke ruang operasi dan dia kembali datang, dia bilang operasi berjalan dengan baik, anaknya sudah mulai sadar. Bapak mama, dari kesaksian ini, ketika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan buat orang yang lemah, buat orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan, ketika mereka respon itu dengan baik, ketika mereka dengar itu dan dengan baik, ketika mereka renungkan itu firman yang diperkatakan, mereka akan memperoleh kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, supaya mereka bisa melewati setiap persoalan yang mereka hadapi. Amin. Demikian kita Bapak Mama terkasih, kemanapun kita pergi, kemanapun Tuhan utus kita, perkatakan kebenaran firman lewat mulut ini. Amin. Jangan pernah perkatakan orang lain. Jangan pernah beri kesaksian tentang orang lain. Firman ini harus kita perkatakan, karena ini menjadi jaminan kekuatan bagi orang lain yang ada dalam kelemahan. Setuju? Tuhan Yesus baik. Dia perlengkapi kita semua. Dia hadirkan kita semua supaya kita tahu bahwa mulut yang Tuhan kasih ini bukan untuk omong orang, tapi perkatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini hal yang kedua yang membuat Yosua mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita perkatakan firman dan merenungkan terus firman dan kehidupan kita, keberhasilan dan keberuntungan mengikuti langkah kita. Yang ketiga, kita lihat di ayat ke-9. Firman Tuhan bilang begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yang ketiga yang harus diperbuat oleh Yosua supaya dia mengalami keberhasilan dan keberuntungan adalah jangan kecut dan tawar hati. Bapak Mama, saya mencatat di sini, kecut dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya merasa takut. Kalau tawar hati itu artinya hilang kekuatan. Jadi kalau saya simpulkan, ketika kita takut, dengar baik, ketika kita takut, hilanglah kekuatan kita. Amin. Ketika kita takut Bapak Mama, ketika kita mulai gelisah dan khawatir, kekuatan kita tidak ada lagi. Betul? Pernah alami ini? Saya alami ini. Ketika saya takut dan gelisah dan khawatir, saya lemah. Bapak Mama, kembali kepada firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan tegas buat Yosua. Bagi Yosua, dia adalah seorang yang belum punya pengalaman yang luar biasa dalam memimpi. Ya, ketika Musa mati, Tuhan tunjuk langsung, Yosua, kau yang pimpin bangsa Israel. Umat yang begitu banyak, bukan 1-2 orang. Buat Yosua, dia itu tidak punya pengalaman yang cukup, tidak punya keahlian dalam hal memimpin. Makanya firman bilang, Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Karena ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ada penyertaan Tuhan buat Yosua. Karena Tuhan tahu mungkin Yosua tidak bisa, tidak punya keahlian memimpin. Makanya Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Asalkan jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut. Ya. Kalau Yosua kecut dan tawar hati, yang pertama, kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Yang kedua, dia menjadi orang yang gagal membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Kalau dia kecut dan tawar hati. Yosua tidak boleh kecut dan tawar hati. Tidak boleh takut dan bimbang. Karena ada penyertaan Tuhan buat dia meskipun dia tidak punya keahlian dan skill dalam hal memimpin. Saya mau bilang bagi kita saat ini, Bapak,
Jangan pernah kecut dan tawar hati ketika saya dan bapak mama ditetapkan, ditentukan, dipilih untuk menjadi yang namanya leader atau pemimpin. Ya, jangan pernah kecut dan tawar hati ketika kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi seorang leader atau pemimpin. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Kita lihat dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Ya. Tuhan tahu sejak dari dalam kandungan itu Tuhan sudah tetapkan Yeremia itu akan menjadi leader, akan menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Tapi Yeremia bilang, Tuhan bukan saya tidak pandai ngomong, saya tidak tahu mau ngomong apa ketika pemimpin. Tapi Tuhan bilang, saya akan taruh perkataan saya di mulutmu sehingga engkau bisa memperkatakan itu semua untuk bangsa-bangsa. Ya, Bapak Mama, Tuhan tetapkan kita menjadi pemimpin. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 juga jelas firman Tuhan bilang, engkau jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik dan bukan turun. Berarti Tuhan bilang engkau akan jadi pemimpin. Jangan kecut dan tawar hati ketika engkau ditunjuk sebagai itu. Kebanyakan orang ditunjuk untuk melayani, ditunjuk untuk memimpin, dia mulai kecut dan tawar hati, dia mulai takut dan ragu akan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Mama, kalau kita kecut dan tawar hati, keberhasilan, keberuntungan jauh daripada kita. Setuju? Tapi kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita tidak kecut dan tawar hati, percayalah keberuntungan dan keberhasilan itu akan terus mengikuti kita. Amin. Bapak Mama, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, ketika saya ada dalam perenungan firman ini, Bapak Mama, saya disadarkan satu hal. Tuhan, saya, suami dan anak akan berangkat ke Ambon. Saya tidak tahu situasi di Ambon seperti apa. Saya tidak tahu akan dipertemukan dengan orang-orang seperti apa di Ambon. Ya, menurut cerita suami baik, ya, lembut, sopan, ada yang takut Tuhan juga. Tapi saya secara pribadi baru mau pertama kali ke sana. Saya jujur tidak tahu persis apa yang terjadi di sana, keadaan situasi orang-orang di sana saya tidak tahu. Tapi ketika saya ada perenungan firman ini, saya sadar satu hal. Ternyata Tuhan kuatkan saya lewat firman ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena mungkin engkau akan ketemu dengan sesuatu yang wow di Ambon. Ya. Wow, itu tanda kutip pengumuman. Ya. Mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang yang menentang ketika kita perkatakan kebenaran. Amin. Mungkin ketika kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang bilang, lu hamba apa? Lu baru keciaran bagaimana mau ngomong kebenaran dan tahu. Tuhan, kalau beta sonde kuat, kalau beta kecut dan tawar hati, beta akan tersingkir. Beta akan dipukul kalah oleh orang-orang. Tapi ini firman teguhkan beta. Sebelum beta melangkah ke Ambon, Tuhan mengingatkan beta akan kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena tantangan di Ambon mungkin Tuhan persiapan supaya beta di sini harus kuat dan teguhkan hati. Dengan poin-poin yang beta bagikan bagi kita semua saat ini. Ya, tidak boleh kecut dan tawar hati. Harus terus memperkatakan firman dan renungkan firman. Dan harus terus jaga sikap supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak menyimpang dari perintah dan petunjuk Tuhan. Demikian halnya dengan setiap kita, Bapak Mama. Dengar baik akan firman ini. 3 poin ini. Supaya kemanapun kita berdiri, melayani dengan situasi apapun yang kita hadapi, keberuntungan dan keberhasilan yang kita nikmati. Amin. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita boleh bersyukur. Kita menyanyikan satu pujian. Seperti tanganmu berkuasa,